Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ada video yang menarik sahabat ya. Ternyata pasca acara gelar perkara khusus itu ada fenomena yang menarik yang dipertontonkan oleh Refly Harun CS. Jadi ceritanya di sela-sela mereka melakukan gelar perkara, Refly Harun itu mau melakukan konferensi pers sahabat, di mana di situ ada Rismon Sianipar, ada Tipa dan beberapa kuculuk pemburu ijazah lah yang lain. Tetapi Roy Panci tidak datang. Akhirnya apa yang terjadi? Media menolak untuk melakukan wawancara. Dan di situ tampak Refly Harun kecewa dengan perlakuan media karena tidak mau mewawancarai kalau yang namanya Panci tidak datang. Luar biasa memang pengaruhnya Panci ini sahabat ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek dulu videonya. Seandainya kalian memang tidak mau dengan yang ada, dengan Dr. Tifa, Rismon, kemudian dua ahli kita, it's okay, ya kan? Maka kita akan undur diri. Jangan khawatir, nanti Roy Suryo akan datang. Ya, bro, semuanya ya. 14.5 take it or leave it. Kalau kalian tidak mau press conference, kita masuk. Kalian mau press conference tanpa Roy Suryo, kita jalan. Oke? Itu namanya gentleman agreement. Oke. Dari mana, Bu? Cumi-cumi. Makanya cerewet banget. Mas Roy datang tuh. Oh, yang ditunggu-tunggu datang akhirnya. Roy Suryo datang. Hore. Jadi tampak jelas bahwa memang ikon pemburu ijazah paling nomor satu di sini adalah Roy Panci, karena media saja itu canggung untuk meliput kalau tidak ada Roy Panci. Artinya magniknya di sini adalah Roy Panci. Aktor utama di sini adalah Roy Panci. Jadi teroris ini sesungguhnya kunci utamanya ada di Roy Panci. Jadi yang namanya Rismon, Dr. Tipa, Egy Sujana dan lain-lain sebagainya itu hanya kroco sebenarnya di dalam perburuan ijazah palsu ini sahabat. Artinya boleh dikatakan yang terkoneksi langsung mungkin dengan Bohir ini ring satu ya, yang punya hubungan baik, yang selalu berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang ada di belakang layar, itu Roy Suryo. Dan kayaknya awak media juga sudah mencium aroma itu. Makanya dia tidak mau mengambil gambar, tidak mau wawancara. Padahal ini Refly Harun yang pimpin ini tim sebagai ahli tata negara, tokoh. Mereka tidak mau. Artinya ketokohannya Panci di atas rata-rata ketimbang daripada Refly Harun, apalagi Dr. Tipa dan Rismon Sianipar. Nah, untuk memperkuat kita punya referensi terkait soal bagaimana posisi sebenarnya Panci di dalam kasus perburuan ijazah palsu ini coba kita cek video berikut sahabat. Terkait dengan bagaimana cara mengungkap siapa Bohir di belakang ini semua. Kalau misalnya di antara 8 orang ini, atau fokus ke 3 orang inilah ya, yang paling bikin gaduh kan 3 orang ini. Ternyata mereka mengajukan diri sebagai whistleblower, ya kan, demi mengurangi hukuman kan begitu kompensasinya. Bisa itu terjadi, ya kan? Bisa. Berarti dia siap taruhan nyawa nih istilahnya, ya kan Pak? Betul. Timbul kesadaran kan, kita nggak tahu namanya. Orang kan bisa aja dapat inspirasi seperti itu. Tiba-tiba ya udah deh, saya sudah salah, ya udah saya mengaku aja. Toh bayarannya juga nggak gede-gede amat, ya kan? Ya. Lapor ke penyidik, saya mau jadi whistleblower, saya akan dikurangi hukumannya berapa? Oh ya, oke. Mungkin nggak itu terjadi, Pak? Dugaan saya Nggak berani maksudnya? Bukan nggak berani. Karena dugaan saya, ya, yang bermain ini hanya 1 orang. Hanya 1? Roy Suryo maksudnya? Ya, kira-kira itu dugaan saya. Dugaan saya loh ya. Jadi itu putus di Roy Suryo, dugaan saya. Dugaan saya. Jadi Tifa dan Rismon hanya orang-orang yang ikut-ikutan? Hanya ngebebek aja dalam persoalan. Nggak bebek, hanya ini dugaannya, ini menumpang lah ya. Menumpang aja. Gerbong yang lagi ramai. Jadi lokomotifnya Roy Suryo. Dugaan saya. Dan Roy Suryo menurut perkiraan Pak Swadi nggak mungkin berani mengajukan diri sebagai whistleblower. Mungkin dia
sudah bersumpah serapah kan pada waktu itu kan. Saya siap apapun yang terjadi. Selagi langit pun runtuh saya siap. Mungkin seperti itu. Iya, Ya kan? Semangatnya Oke, mungkin. oke. Karena dia Ini dugaan saya seperti itu. sudah berpengalaman Jadi dugaan di dalam saya juga penjara kali, Pak. Iya, orang-orang yang di belakang Roy ini juga kan mereka juga hati-hati. Terlalu banyak tangan, terlalu banyak telinga, itu kan akan bahaya. Kan gitu, ya. Lah untuk mengantisipasinya ya hanya satu orang. Kan yang paling aman gitu kan. Jadi kalaupun nanti ada persoalan-persoalan yang lain, kan gampang. Cuma satu kok musuhnya kan gitu kan. Tapi 2-3 orang kan repot gitu. Jadi saya kira memang mereka ini sangat cerdas bermain. Tidak mungkin semua bisa terakses ya ke orang yang memberi perintah. Jadi wajar saja kalau hanya Panci yang menjadi ikon di sini. Karena kapan misalnya semua orang bisa terakses, ya bahaya kalau misalnya bocor informasi kan. Benar ini apa yang disampaikan oleh pengacara Jokowi ini, bahwa boleh jadi memang satu-satunya ikon dalam proses merungkatkan ijazah Pak Jokowi atau dalam rangka mendegradasi Pak Jokowi ini adalah Roy Panci yang terkoneksi langsung, sahabat. Dan ini fakta lapangan ya, kelihatan dari video yang tadi itu kita putar di awal. Konferensi pers ini betul-betul tidak berjalan seandainya Roy Panci tidak datang. Makanya saya bilang, sesungguhnya ini bukan lagi isu hukum. Ini bukan lagi perdebatan akademik, bukan lagi pencarian kebenaran. Ini telah menjadi kultus figur. Media tidak mengejar data lagi, dia tidak mengejar lagi argumen. Media hanya mengejar nama besar, dan nama itu adalah Roy Suryo, sahabat. Jadi kalau hanya Rismon, Tipa, apalagi hanya Repli Harun, ini tidak akan membuat media mau untuk melakukan wawancara. Artinya apa? Selain daripada Roy Suryo, mereka ini dianggap tidak bernilai dalam berita, sahabat. Nah, saya kira fakta ini juga sekaligus membongkar posisi sebenarnya Rismon dan Tipa. Jadi mereka sering tampil seolah berada di garis depan, seolah menjadi penggerak utama, tapi sebenarnya dia hanya kroco. Jadi Panci lah yang menjadi ikon tunggal di sini. Karena bisa diperhatikan di video itu, tak kala Roy Panci datang, wah langsung rame-rame media itu bergembira, sahabat. Dan ketika Roy Panci tidak ada kan media berpaling. Dan ini bukan hinaan, ini indikator kekuatan simbolik bahwa simbol pejuang untuk merungkatkan ijazah Pak Jokowi satu-satunya itu adalah Roy Panci. Dan itu yang membuat media saya kira tertarik dengan nama ini. Dia membuat para kameramen layak menyalakan kameranya, pewawancara menyalakan mic-nya. Ya hanya satu-satunya jawaban, yaitu Roy Suryo. Nah ini juga menjadi kritik kita terhadap media ya, karena kelihatannya bahwa media ini tidak menguji lagi yang namanya substansi. Dia cenderung memuja pesona, sahabat. Jadi ketika media menolak meliput hanya karena figur yang namanya Roy Panci itu absen, maka media telah mengakui sesuatu, bahwa mereka tidak lagi netral. Mereka terjebak logika popularitas, bukan logika kepentingan publik. Itu yang terlihat di situ. Hari ini Roy Suryo, entah besok siapa lagi, sahabat. Kalau kebenaran harus menunggu satu nama, maka jurnalisme sudah kehilangan rohnya sesungguhnya. Oleh karena itu pertanyaan sederhananya, kalau isu ini sedemikian penting, kenapa ia runtuh tanpa satu figur? Kalau argumennya kuat, kenapa ia tidak bernilai tanpa Roy Suryo? Jawabannya sangat pahit, tapi ini harus kita ungkapkan. Isu ini hidup bukan karena bukti, melainkan karena branding personal. Bayangkan saja media menolak Pak kalau Roy Panci tidak ada. Dan itu fakta. Dan dari fakta ini, saya kira publik juga sudah bisa menyimpulkan bahwa isu ijazah ini telah direduksi menjadi panggung satu orang. Artinya tanpa dia, isu ini akan kehilangan daya tarik. Dan itulah pengakuan paling jujur dari semua yang terlibat, sahabat. Jadi yang namanya tipu, tipa, Rismon ini hanya kroco saja di dalam barisan ini. Dia tidak punya akses langsung saya kira ke Bohir. Hanya orang yang dilibatkan oleh Roy Suryo sebagai pelapis kedua ya, setelah para kroco-kroco yang lain.
Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.